Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan bahas lagi buku The Snowball Warren Buffett, yaitu buku biografi Warren Buffett yang diprakarsai, didukung, dan Warren Buffett ikut membikinnya. Jadi kita sekarang ke bab 12, yaitu kawasan Silent Sales. Di dalam bab ini diceritakan bulan Agustus 1945 itu Jepang menyerah tanpa salah setelah dijatuhi bom atom oleh sekutu, oleh Amerika. Nah, di situ Warren Buffett terus jadi mikir, kalau Jepang aja kalah dengan bom atom, berarti seluruh dunia nanti di beberapa tahun ke depan akan bisa mengembangkan bom atom. Jadi Warren Buffett sangat takut nanti ada perang atom dan yang memusnahkan bumi. Jadi Warren Buffett itu sangat mendukung program-program yang mencegah perang nuklir. Berikutnya dari bab ini itu diterangkan kalau pada umur 8-9 tahun Warren Buffett itu sudah membaca banyak sekali buku dan majalah. Jadi Warren Buffett di perpustakaan kakeknya, yaitu Ernest Buffett, itu sudah membaca semua bab dari semua sektor, semua bagian dari majalah Progressive Grocer. Kakeknya Ernest Buffett itu seorang yang berkecimpung di grocery, jadi pelanggaran majalah Progressive Grocer. Dan Warren Buffett itu sudah membaca semua itu. Kemudian membaca semua halaman Daily Nebraska. Di Nebraska ini kayak koran harian. Terus ada Reader Digest, semuanya juga dibaca. Jadi ada kumpulan koleksi selama 15 tahun itu semuanya dibaca di umur 8-9 tahun. Kemudian di umur 8-9 tahun itu Warren Buffett sudah membaca buku biografinya Jay Cooke. Jay Cooke ini terkenal di Amerika sebagai investment banker pertama di Amerika. Jadi Jay Cooke ini orang sangat kaya di Amerika tahun 1800-an. Ada lagi Daniel Drew. Daniel Drew ini orang yang pengusaha, dari pengusaha, salah satu orang terkaya di Amerika tahun 1800-an. Terus kemudian Jim Fish. Jim Fish ini juga salah satu orang terkaya dan merupakan partner dari Daniel Drew. Kemudian Cornelius Vanderbilt. Nah, Vanderbilt ini terkenal ya, ada kampus namanya Vanderbilt University. Nah, Vanderbilt ini itu orang kaya juga, sama seperti Daniel Drew dan Jim Fish. Jadi bertiga ini itu pernah bergabung, jadi punya perusahaan kereta api yang salah satu terbesar di Amerika. Terus kemudian orang terkaya sejak tahun 1900-an yaitu John D. Rockefeller, itu Warren Buffett sudah membaca di umur 8-9 tahun. Kita di umur 8-9 tahun bacanya adalah komik. Warren Buffett sudah baca biografi orang-orang yang paling kaya di dunia. Biografi yang berikutnya adalah Andrew Carnegie. Andrew Carnegie tentu saja terkenal sebagai orang nomor 2 terkaya di dunia yang sejak tahun 1900-an. Andrew Carnegie ini terkenal sebagai pengusaha baja nomor 1 di dunia saat itu. Kalau John D. Rockefeller itu pengusaha minyak nomor 1 di dunia saat itu. Yang perusahaan sekarang Standard Oil, itu dulu semua perusahaan di Amerika minyak itu miliknya John D. Rockefeller. Jadi makanya jadi nomor 1 di dunia. Andrew Carnegie itu nomor 2 di dunia. Dari 1900 sampai sekarang masih nomor 2 di dunia. Terus kemudian buku yang paling berharga menurut Warren Buffett adalah bukunya Dale Carnegie, yaitu How to Win Friends and Influence People. Di Indonesia sudah ada bukunya. Jadi bukunya sampulnya seperti ini. Teman-teman harus membaca buku ini. Jadi buku ini itu buku yang sangat diidam-idamkan Warren Buffett. Kenapa? Karena dia itu sikapnya yang buruk. Jadi selama di SMP itu
Warren Buffett terkenal sebagai anak yang sangat tangkal. Maka di SMA buku ini dibacanya lagi. Kemudian dari buku ini terus dia melakukan analisis statistik. Jadi apakah buku ini itu bisa jadi dasar perilaku saya enggak? Jadi di buku How to Win Friends ini ada banyak ajarannya. Yang pertama adalah jangan mengkritik, jangan menyalahkan. Karena kalau mengkritik pasti orang jadi defense, terus malah dia cari-cari alasan. Jadi seperti itu. Warren Buffett sangat, dari bab pertama aja sudah sangat wajib. Warren Buffett ini sangat tidak suka dikritik. Kemudian dari bab 2-nya, semua orang butuh perhatian dan kekaguman. Jadi semua orang itu butuh dihargai, dan mereka mencari penghargaan dari orang lain. Kemudian ajaran berikutnya adalah kata-kata yang paling manis buat orang itu adalah namanya. Jadi orang sangat suka dipanggil namanya, apalagi diketahui namanya oleh orang terkenal, apalagi diingat-ingat. Kemudian berikutnya adalah menghindari debat, karena cara yang terbaik untuk memenangkan perdebatan adalah menghindari perdebatan. Karena perdebatan orang sama-sama percaya dengan apa yang menurut dia yang benar. Yang terjadi adalah malah saling menguatkan satu sama lain, bukannya kita mengaruhi orang lain. Ajaran berikutnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui itu dengan cepat dan empati. Kalau tidak bisa cepat, berarti minimal empati. Seperti itu. Terus ajaran berikutnya adalah ajukan pertanyaan, ajukan permohonan daripada memberi perintah. Jadi kita kalau sebagai pemimpin, kita akan sering ditugaskan untuk memberi perintah. Karena itu kita harus bukannya memberi perintah, tapi kita membuat permohonan. Jadi seolah-olah orang itu tidak merasa diperintah. Ajaran berikutnya yaitu berikan reputasi yang baik pada orang sehingga dia ingin membuktikan reputasi baik itu. Ajaran berikutnya yaitu memberitahu kesalahan orang lain secara tidak langsung. Contohnya ketika ada orang lain salah, itu kita pura-pura tidak tahu, terus kita memberitahu tanpa dia tidak disalahkan. Jadi itu ajaran-ajaran dari buku buku Dale Carnegie ini. Dari situ Warren Buffett itu membuat analisis statistik. Jadi apakah ajaran-ajaran ini benar enggak? Jadi dia coba dengan cara, contoh satu, ajaran ini dilakukan, terus orang responnya gimana itu dicatat, oh sukses. Kemudian dia diam saja, orang responnya gimana dicatat. Kemudian dia melakukan sebaliknya dari ajaran Dale Carnegie, terus hasilnya dicatat. Dari situ Warren Buffett menemukan kalau ajaran-ajaran Dale Carnegie ini semuanya benar dan bisa jadi acuan bagi dia bertindak di masa depan. Karena itu Warren Buffett akhirnya dia melakukan hukum dari bukunya Dale Carnegie ini, sehingga itu jadikan pedoman untuk dia bersikap. Dan yang paling mendapatkan ekstra, maksudnya dapat peningkatan adalah kemampuan Warren Buffett untuk menjual dan membujuk orang. Jadi Warren Buffett jadi pengusaha sejak umur 6 tahun. Karena itu buku Dale Carnegie ini sangat ngefek ketika Warren Buffett baca lagi dan ketika dipraktekkan, tentu saja untuk menjual dan meyakinkan orang. Jadi seperti itu, dari buku-buku yang Warren Buffett sudah baca, dan itu sejak kecil. Nah, mungkin kita terlambat, mungkin kita sudah di umur 20-an atau belasan atau 30-an, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah kita segera mulai untuk mengejar Warren Buffett dengan membaca-baca buku ini.
Jadi seperti itu bab 12 The Snowball Warren Buffett. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.